kemarin saya dengar juga itu di persidangan, waktunya yang tidak mencukupi, kamu harus segera menuntut. Saya pikir tidak fair juga. Jangankan mau dituntut, kata maaf sedikit pun tidak pernah keluar dari mulut penyelenggara. Itu dia. Maaf kami salah, nggak ada. Hati-hati seperti yang Anda katakan tadi. Oke. Berapa dana yang digelontorkan untuk mengulang PSU DPD gitu kan? Yang itu saya kira bisa memperbaiki berapa sekolah SD, SMP gitu ya. Bagi saya gini ya, tamparan keras ya saat pemilu ulang DPD itu. Berapa kerugian? Kalau lebih ini kita minta tanggung jawab moral begitu ya. Apa yang bisa kita harapkan dari komisioner nih? Himbauan minta maaf aja kok berat sih gitu. Bersama Bandaya, kuatkan kita, tak akan terkalahkan dengan kebersamaan. Kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Hai friend, senang kembali kita bersua di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini kita akan membahas persoalan PSU, pemilihan suara ulang Pilkada Pasaman. Terkait hal itu, mari kita ikuti dulu cuplikan berikut ini. Terkait Pilkada Kabupaten Pasaman, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pasaman diulang atau PSU. Gara-gara calon wakil bupati inisial AKN tidak jujur mengenai statusnya pernah jadi mantan narapidana. Putusan tersebut dijatuhkan Mahkamah Konstitusi lantaran Mahkamah mempertimbangkan ketidakcermatan KPU Pasaman dalam memverifikasi dokumen para pasangan calon sebelumnya. Ketidakcermatan KPU juga pernah dialami pada pemilu anggota DPD pada April 2024 lalu. MK memerintahkan KPU Sumbar melakukan PSU calon anggota DPD dan memerintahkan KPU mengikut sertakan Bapak Irman Gusman selaku pemohon sebagai peserta. Dari putusan MK ini, kembali KPU menurut MK tidak patuh hukum sehingga 4 calon DPD yang ditetapkan sebelumnya sebagai peraih suara terbanyak diantaranya Ibu Emma Yohana akhirnya teranulir oleh hasil PSU DPD Sumbar dan menempatkan Bapak Irman Gusman sebagai anggota DPD terpilih menggantikan posisi perolehan suara Ibu Emma Yohana. Persoalannya bukan pada putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi pada penyelenggara KPU. Kalaulah di saat proses sebelum penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pasaman, KPU cermat dan profesional, atau KPU Sumbar patuh kepada putusan hukum PT UN dan meloloskan Irman Gusman sebagai DCT DPD, maka PSU dipastikan tidak akan digelar. Bayangkan, untuk menyelenggarakan PSU DPD, negara harus menggelontorkan kembali anggaran hingga lebih kurang 300 miliar. Sedangkan untuk PSU Pilkada Pasaman bakal dibutuhkan kembali dana lebih kurang 14 miliar. Selain itu, belum lagi berapa kerugian material dan non-material yang ditanggung peserta calon DPD maupun kontestan Pilkada Kabupaten Pasaman. Berapa pula derita emosi, psikologi, dan materi yang ditanggung calon kepala daerah ataupun calon DPD yang sebelumnya telah ditetapkan KPU sebagai pemenang akhirnya kandas karena dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ditambah lagi derita dan emosi, psikologi yang ditanggung keluarga maupun tim sukses gara-gara KPU tidak cermat dan tidak profesional. Lantas, bagaimana tanggung jawab KPU, baik secara hukum maupun secara moral? Konsekuensi dari putusan MK bahwasanya negara harus menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit. Contoh kasus untuk PSU DPD Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 300 miliar, sementara di Kabupaten Pasaman diperkirakan belasan miliar, 14 miliar kurang lebih. Nah, sudah hadir bersama kita diskusi. Yang pertama saya sapa Bung Hari Effendi Iskandar. Jo, Ya, panggil Ajo. Terima kasih Jo. Udah Dayat sudah mengundang di channel Hidayat
Kopi Pahit ini saya kira Iya, iya. mudah-mudahan Sehat memang ya? pahit ya. Alhamdulillah Nah, siap dah. ini beliau adalah dosen mendekati senior ya di Fakultas Ilmu Budaya, tapi beliau boleh dikatakan aktivis 98, era-era reformasi tahun 98, juga ikut turun ke jalan. Yang menarik bagi saya adalah Ajo hari ini terus getol memberikan advokasi ketika kontestasi pileg kan namanya atau pilkada namanya, menolak politik uang. Nah, suara ini disampaikan kepada kontestan, baik caleg maupun juga kontestan pilkada, dan juga masyarakat begitu. Nah, namun kita ingin lihat juga kulit nanti bagaimana pandangan, pemikiran terkait panitia penyelenggara dari pemilu itu sendiri. Tidak sendiri kita, ada dua, ini senior politik kita juga Sumatera Barat nih. Kita sapa Pak Datuk Febi Datuk Bangso Haji. Siap. Terima kasih Datuk telah hadir. Terima kasih Pak Dayat. Kopi pahit memang tambah pahit siang ini. Pahit ada obat, opo-opo adalah virus jahat tuh. Beliau udah malam lintang kemana, tokoh nasional juga, pernah menjadi, sekarang jadi ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat. Juga pernah sebagai profesional di BUMN, juga aktivis sosial, aktivis budaya, dan sekarang juga mendirikan suatu paguyuban atau sanggarkah namanya atau lembaga yang memberikan peluang bagi anak kemenakan untuk lebih mendekatkan diri memahami persoalan culture Sumatera Barat secara filosofis, secara substantif gitu. Nanti pada sesi selanjutnya akan kita kulik juga dari Febi Datuk Bangso. Dia punya tagline Bumiku Minangkabau dan Langitku Indonesia. Benar tuh ya? Nah, Jo, PSU Pasaman. Kalaulah KPU taat dan cermat, profesional menyelenggarakan tuksi atau tugas dan pokok dan fungsinya dalam proses seleksi penetapan kontestan pilkada, tentu PSU tidak akan. Bayangkan kerugian keuangan negara yang harus digelontorkan lagi untuk membiayai PSU, dan sisi lain secara kemanusiaan adalah derita yang ditanggung oleh kontestan. Ketika dia sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang sebelum MK, tentu akhirnya bagaimana psikologis, emosi, tim sukses, keluarga juga, termasuk juga materi gitu. Gara-gara si penyelenggara yang tidak cermat kalau merunut putusan Mahkamah Konstitusi. Bajo. Iya udah, saya terima kasih Dadayat sudah mengajak di kesempatan di ruang YouTube ini, Kopi Pahit, ya mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semua. Ini saya mulai dari begini upaya dari pemerintah atau negara melahirkan berbagai regulasi terkait bagaimana menghadirkan penyelenggara pemilu yang profesional itu. Salah satu azas penyelenggara itu kan memang profesional kan, dan itu dituangkan dengan mekanisme yang saya kira cukup amat ketat ya. Proses seleksi itu dilakukan mulai dari administratif, kemudian naik ke tingkat ujian tulis, administrasi, juga wawancara, kemudian ya kan ujian tulis itu ada yang mengenai masalah kompetensi, ada psikologi di situ, ya kan, yang kemudian itu menguji kemampuan pikiran, kemampuan pengetahuan, sampai kemudian terakhir itu fit and proper test gitu kan. Itu pun berjenjang. Ada dilakukan oleh pansel, kemudian pansel juga dilakukan oleh penyelenggara di atasnya gitu kan. Itu kan upaya bagaimana aturan regulasi yang mengatur itu menginginkan hadirnya penyelenggara yang profesional. Tapi memang kenyataannya hari ini kita menemukan, saya coba-coba lihat mengumpulkan informasi, ternyata kemudian lebih kurang 25 kasus sengketa ini meningkat dari kalau kita bandingkan di pilkada tahun sebelumnya. Kalau dulu saya menemukan data kalau nggak salah 16 PSU yang kemudian diputus oleh MK. Kalau sekarang datanya sekitar 24 ya. 26 tidak salah saya ya. Itu meningkat ya. Kalau meningkatnya data ini, kalau beranjak dari data ini kan sebenarnya menandakan bahwa kualitasnya menurun sebenarnya itu. Dengan semakin menaiknya angka sengketa ataupun angka keputusan MK tentang penghitungan ulang. Ini kan itu suatu hal yang saya kira amat problematik ya. Kenapa kok begitu
aturan seleksinya sudah begitu amat ketat gitu ya. Nah, ini terjadi. Jadi menurut saya membaca juga amar putusan bahwa itu terjadi karena memang ada ketidaktelitian di situ kan, ketidakcermatan penyelenggara sehingga kemudian MK memutuskan untuk dilakukan pemilihan ulang. Itu satu pokok perkara yang saya kira menjadi problem yang amat serius, sedangkan negara sudah mengucurkan banyak biaya untuk itu. Dan dalam konteks itu memang kalau dapat penyelenggara ini nol kesalahan menurut saya, karena ini berkaitan dengan banyak hal gitu ya. Saya aneh-aneh ya, belakang ini kita menemukan ada pemilu yang diulang seperti kasus DPD di Sumatera Barat gitu. Ada kemudian pilkada yang diulang kasus 2025 ini yang di Pasaman, dan itu seperti. Tapi seorang Ajo Ari tidak pernah komentar terkait persoalan mengkoreksi kinerja dari KPU. Saya sering dalam ruang-ruang Ruang tertutup. bukan tertutup, terbuka pun saya katakan Katakan, bahwa memang saya merasakan, ini pengalaman saya sebagai pansel lah ya. Pansel komisioner KPU calon ya, calon ke Pansel komisioner Bawaslu pernah saya Oke. di provinsi, kemudian pansel komisioner KPU provinsi juga pernah. Saya merasakan memang, dan problem ini kan sebenarnya tidak hanya di tingkat daerah ya. Kita kan juga sudah menyaksikan dengan mata telanjang bagaimana agenda penyelenggara pemilu di tingkat pusat gitu ya. Soal kemudian kenapa kok ributnya luar biasa di periode yang sekarang gitu. Sampai-sampai ketua KPU-nya diberhentikan gitu ya. Sudah berapa kali kena kode etik, dan itu semua kalau kode etik itu kan berkaitan dengan profesionalitas ya. Jadi saya melihat memang secara performa gitu ya, memang ada penurunan dalam konteks ada penurunan. segi profesional itu. Berarti ya. ada proses yang mungkin agak Bisa sedikit berkaitan keliru. dengan proses seleksinya ya, saya kira Seleksi. ya. Dan ujung-ujungnya menurut saya sekali lagi tidak juga bisa disalahkan sepenuhnya menurut Itu saya perkiraan Ajo perkiraan saya. atau analisis ya? Ini kan dari rangkaian peristiwa yang saya alami, kemudian saya melihat fakta-fakta yang ada, kan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada problem dalam konteks penyelenggara pemilu yang diproduksi yang terakhir ini. Baik, nanti akan saya coba apa solusi problem solving untuk mengatasi ini. Saya coba ke Pak Datu. Pak Datu, kita coba merewind suasana pemilu DPD. Ya. Ketika KPU menetapkan senior kita Ibu Emma Yohana, Ya. 4 dari 4 peraih suara terbanyak, yaitu yang ditetapkan menjadi pemenang lah ya. Ya. Nah, ternyata digugat, makanya PSU masuk Bapak Irman Gusman dan tarung lagi di PSU, dan perolehan suara dari Ibu Emma Yohana kurang dari Bapak Irman Gusman. Saingannya yang nanti adalah Irman Gusman. Yang tiga ada masalah begitu. Bayangkan secara emosional dan psikologis personalnya, material dan non material tim sukses, termasuk juga keluarga tuh. Gara-gara KPU tidak taat hukum memainkan putusan petun. Itu kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi ya, ada apa nih semacamnya. Pandangan itu gimana? Dan ada banyak orang mengkritisi kinerja KPU ini tuh. Silakan tuh. Jadi begini, ini menarik ya. Selama ini kita selaku partai politik ataupun kontestan selalu diawasi. Pergerakan money politik, dianggap mempengaruhi masyarakat, tempat ibadah yang digunakan, semuanya kita diawasi. Tetapi saat komisioner lalai yang merugikan, yang berimpact merugikan negara, misalnya PSU DPD itu 300 miliar lebih. Itu kan karena kelalaian. Kenapa? Pengadilan telah memerintahkan KPU untuk memasukkan Irman Gusman sebagai calon. Kalau saja saat itu penyelenggara patuh pada putusan pengadilan, mungkin yang dirubah kan hanya surat suara. Kalau surat suara ya paling banyak 1 miliar, tidak ada 300 miliar. Tentu ini harus menjadi otokoreksi. Karena PSU pertama yang terbesar merugikan 300 miliar dan ini akan datang. Pasaman itu 14 miliar, lebih kurang. Dengan hari ini kita berapa tahu sekolah terbangun tuh? Kondisi daerah yang sangat luar biasa ya, itu bisa 14 km jalan ya. Dan yang paling berat adalah bagaimana psikologis massa. Pendukung calon yang menang ini. Dia sudah habis banyak. Bertarung luar biasa, tiba-tiba harus menukar wakil. Itu kan hanya masalah abainya KPU sebagai penyelenggara yang tidak mau, kalau harusnya disampaikan tidak memenuhi syarat, sehingga calon bisa memperbaiki. Kalau itu yang disebut tidak memenuhi syarat, dia harus mengumumkan buktinya Gusmal
dia umumkan dirinya pernah menjalani sebagai tersangka, itu menang juga, dipilih orang juga, artinya itu kan selesai. Tapi karena ini kemarin saya dengar juga itu di persidangan, waktunya yang tidak mencukupi, kamu harus segera menuntut. Saya pikir tidak fair juga. Jangankan mau dituntut, kata maaf sedikit pun tidak pernah keluar dari mulut penyelenggara. Itu dia. Maaf kami salah, nggak ada. Jadi saya pikir ini autokoreksi bagi kita semua. Jangan kita yang bertanding ini aja disalah-salahin terus. Kita money politik pidana. Syaratnya begitu ketat, pergerakan kita diawasi terus gitu Iya. ya sebagai kontestan. Iya. Kadang belum tentu tidak ada surat izin, kita dipanggil juga, dibubarkan. Kan ingat tuh kita mau kampanye, lupa urus izin. Uang kita kampanye Dibubarkan kan gitu dibubarkan kan. lagi kan. Iya. Terpaksa kita terima. Iya. Tapi saat mereka salah, alfa, kita kan satu kata saja selaku dia itu negarawan, orang yang ditunjuk untuk menyelenggarakan secara profesional, jujur, adil itu, ya kami salah. Nggak pernah itu. Dan kita masih memaafkan aja. Yo, sebagai pansel, ini persoalan integritas. Kata maaf aja pun tidak muncul dari mulut komisionernya. Dan itu kan soal budaya kadang-kadang dah. Budaya kita yang kata Pak Mukhtar Lubis saya kutip itu kan budaya hipokrit itu ya. Kita tidak mau secara terbuka ketika salah itu mengatakan maaf gitu ya. Kalau Jepang udah akhir itu. Iya. Ini uang negara sekian miliar, resiko budaya perorangan. apa namanya budaya Oke, ya. Dan iya, itu kan iya. sudah lama dikatakan oleh beliau Pak Mukhtar Lubis ya, sampai sekarang itu menjadi bagian yang selalu mewarnai kehidupan kita dalam pemerintahan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia apapun saja. Menurut saya persoalan itu yang kurang terbangun dalam diri kita, soal fair gitu ya. Saya bersalah kemudian aku minta maaf, nggak ada itu. Saya kira makanya muncul kemudian alibi kan. Yang paling tragis itu cobalah lihat Dadayat. Atau boleh disebut ini satu fenomena arogansi kekuasaan juga. Ketika dia harus mengawasi caleg-caleg atau kontestan, ini tidak boleh diawasi pergerakan segala macam. Ketika dia salah, seolah-olah tidak ada apa-apa aja tuh. Ini gimana tuh? Ya, Gimana ini? Ini ya sebenarnya. Kita memang menjadi gentle tuh memang masih berat. Gentleman itu kita harus mengakui mana yang salah, mana yang benar. Kalau saat kita lagi diawasi, nggak ada alasan, tak ada surat bubar gitu, terpaksa kita bubar. Izinlah ketua, minta tolonglah ketua, nggak ada bubar gitu, bubar kita pada ya. Ini orang udah kita kumpulkan datang nih, udah kita siapkan makan siang, terpaksa. Ini pengalaman nih, ini, ya. Pak Datu ini juga caleg DPRD Provinsi Dapil Kota Padang kemarin ini ya. Bubar kita akan pengalaman. Dikejar-kejar kita. Taat azas kita tuh. Azas kita. Tapi saat mereka melakukan kealpaan, khilaf, harusnya kan cuma ya kita salah kita. Mudah-mudahan dengan ada pengakuan kata salah, ini menjadi catatan bagi penyelenggara yang lain supaya ke depan jangan sampai salah lagi. Karena kalau ini tidak pernah mengaku salah, dia akan merasa ini biasa-biasa aja, bukan sebuah kesalahan dan bisa saja kesalahan itu terulang lagi. Atau merasa ada backup yang di atasnya ini. Bagaimana Atuk melihat dalam proses rekrutmen ini? Betul-betul kompeten, kompetisinya cukup berjalan fair play atau jangan-jangan ada tumpangan-tumpangan tertentu juga untuk komisioner itu. Nah ini hasilnya kita harus jujur juga tuh kepada bos-bos misalnya kan yang titip-titip. Otokritik juga lah untuk kita para ketua partai ini. Kita kan ikut juga kadang cawe-cawe, kita juga nggak boleh bohong. Ini gentle. Ini saya ini akademisi tahu nih. Mulai dari zaman siapa ya ketua KPU dulu yang sahabat kita Husni Kamil Mani, kita ikut di proses itu. Saat itu kan adalah memang kewenangan Komisi 2 menentukan siapa untuk calon komisioner KPU RI. Kemudian turunannya apa? Nitiplah KPU provinsi. Turunannya nitip lagi KPU kabupaten kota. Jadi salah ini di samping kualitas makin menurun, salah kita juga ada. Kita ini kadang-kadang ikut cawe-cawe terlalu memaksakan juga. Nah itu sebenarnya tuh salah satunya. Nih, ini satu organisasi sama saya ini harus didorong nih. Apapun caranya harus jadi. Gak dapat di sini kita pergi ke Jakarta. Gak dapat di Mambojol kita pergi ke Senayan. Hanya untuk membackup calon-calon komisioner. Kalau dulu kan mereka ini banyak aktivis yang merdeka. Begitu mereka dinyatakan lolos ya seleksi, mereka sudah melakukan memang profesional. Kadang kalau ketemu nggak mau, kalau diam-diam maunya ketemu di tempat umum.
Kalau sekarang kan kita nggak bisa juga menjamin seperti itu, karena juga caranya itu tadi. Karena merasa, oh saya kalau nggak didorong partai itu kemarin nggak jadi. Inilah yang mungkin salah satu juga Otokritik kita ya ya. otokritik lah untuk kita. Ya memang akhirnya ke depan ya harus kita lepas saja. Kalau kita memang ingin kualitas demokrasinya membaik. Lepas maksudnya? Ya, kita jangan ikut-ikut lagi masalah di proses itu, nitip-nitip lagi sama pansel. Biar Ini normanya ada berjalan. Jo, titip Jo. Iya. Jo, tolong bantu Jo. Iya. Salah iya. juga, saya nggak tahu juga Pak Dayat berapa nitip sama pemilu kemarin ya. Nggak ada saya titip tuh. Hah? Nggak kuasa saya tuh. Sudah sepatutnya KPU ini diaudit nih. Sudahlah, sewajarnya. Karena memang bagi saya gini ya, tamparan keras ya saat pemilu ulang DPD itu. Berapa kerugian seorang Emma Yohana, seorang tokoh politik dan seorang aktivis loh. Itu bukan masalah uangnya habis, tapi ini kan masalah marwah. Belum lagi tim suksesnya yang mengurus beliau mulai dari Iya. awal sampai akhirnya ditetapkan sebagai pemenang, tiba-tiba ditarung ulang lagi. Dan yang kesalahan kita juga kurang cermat. Harusnya ditunda saja pelantikan DPD RI asal Sumbar itu. Dititip di pilkada serentak kemarin. Jadi nggak sebanyak itu kita rugi. Ini kan hitung-hitungan orang Padang Manggaleh kok. Ya Iya. kalau perenya 6 bulan kok dilantik agak rugi wah. Hah? Daripada 300 miliar, Iya. Nggak ada kerugian ya. nah, kita rugi Nggak kan. ada pun juga nggak ada kerugian. Iya. Dikurang hasil tuh. Ya, iya toh. Iya. Ya kalau talambeknya dilantik 6 bulan kita rugi kan enggak kan? Tapi poinnya adalah tentu tanggung jawab peran yang diberikan kepercayaan oleh negara, oleh komponen begitu tuh ya. Ketika kita abai, kita ada keliru, ya DPD itu contoh kasusnya jelas-jelas. Ya, Perintah tapi pengadilan, putusan pengadilan ya untuk mendaftarkan. Jo, gimana untuk mengurai persoalan ini supaya waktu-waktu pilkada atau pemilu ke depan ini tidak terjadi lagi penurunan seperti ini? Contoh kasus, salah satu fungsi KPU kan juga bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Di Kota Padang nggak sampai 50% orang milih pilkada. Ya. Di provinsi juga nggak capai target lah, boleh dikatakan seperti itu. Nah, tentu ada solusi. Dalam pemikiran akademisi seperti apa? Sebagai aktivis, sebagai akademisi juga yang terus menyuarakan demokrasi ini lebih berkualitas ke depannya dengan partisipasi yang tidak menggairahkan, tidak menggembirakan seperti itu, Jo? Saya senang nih apa yang disampaikan oleh Mbak Datuk tadi. Menurut saya kalau kesadaran di para politisi, pelaku politik gitu, tidak segera cepat ya menyadari bahwa bangsa kita ini yang dibayangkan mahasiswa sekarang itu gelap gitu ya, itu semakin gelap kalau para pelaku politik tidak berubah. Itu poinnya ya. Berubah ya dalam konteks bagaimana. Ini orang kampus melihat orang politik ya. Ya, politik kan tadi diakui di Datuk tuh bahwa soal kualitas mungkin penyelenggara itu menurun itu tidak terlepas dari cawe-cawe titipan partai politik kan diakui di Datuk. Dan saya juga merasakan jadi pansel bagaimana proses yang saya alami itu memang banyak mendapat tekanan dari partai tekanan politik. sih. Saya rasanya kalau menekan mungkin berpikir juga orang menekan saya, tapi Tapi peristiwa itu ada. Ya pasti dialami, Jo. Ya alami Nitip. Datuk berapa nitip kemarin? Datuk kemarin enggak ada nitip dia. Oke, Ya, itu jentel. Ya, yang kemarin ya. Datuk Tapi juga kalau jentel yang sebelumnya sebagai mungkin ketua ada partai. gitu kan. Iya, Tapi iya. bagi saya sebagai Arti peristiwa itu ada. Ada, pasti Oke. ada. Tapi bagi saya tentu itu bagian yang proses yang wajar ya. Karena proses seleksi itu satu bagian proses peristiwa yang tidak bisa dikaitkan dengan aktivitas politik kan. Karena pansel sendiri yang diurusnya adalah mengurus penyelenggara gitu. Penyelenggara itu merupakan mitra partai politik. Diwajarkan pasti ada titipan-titipan gitu Dan kan. itu pula Dorongan-dorongan alasannya gitu kan. kenapa wajar. Ajo nggak kritis kepada KPU ya? Siapa enggak kritis dah? Tetap kritis ya? Saya tetap selalu kritis. Oke. Dan dalam banyak kesempatan saya katakan memang ya banyak mungkin ada yang diekspos, ada yang tidak. Tapi kan Pesan sering, aja kepada kawan-kawan KPU. sering saya katakan dalam beberapa kesempatan. Pesan saya tentu karena kalian ini sudah digaji oleh negara yang saya kira
gaji itu tadi Dayat bicara soal gaji kami sebagai dosen, saya kira sudah sangat cukup layak gitu kan. Mereka bekerja sangat profesional, biaya besar hampir puluhan triliun biaya ini yang dikeluarkan untuk kegiatan penyelenggaraan KPU, termasuk di dalamnya soal capacity building KPU kan, soal gaji dan macam. Jadi memang dalam soal-soal ini memang diharap, idealnya tentu tidak ada kesalahan. Ya. Idealnya tentu tidak ada kesalahan karena dengan support yang luar biasa oleh negara terhadap penyelenggaraan itu. Gitu. Ya menurut saya. Jadi yang kedua ada yang menarik bagi saya, ini yang saya katakan, mudah-mudahan partai politik kembali segera menyadari bahwa proses apapun yang terjadi tentang pemilu, tentang pilkada, tentang pilpres yang kita ribut-ribut kemarin, itu semua tidak bisa dilepaskan dari campur tangan partai politik di situ gitu. Maksudnya itu keterlibatan dalam konteks bagaimana membangun sebuah budaya politik yang baik dalam pemilu, pilkada, pilpres. Kalau kita ingin kualitas demokrasi semakin baik. Kalau tidak ya, kalau tetap praktik itu berjalan ya, partai politik saya kira kemarin itu tensinya melakukan cawe-cawe dalam proses pemilu ya, mulai dari proses seleksi penyelenggara. Kalau begitu terus yang terjadi, saya kira kembalikan aja penyelenggara ini ke partai politik, urus kerja ini. Kalau tidak mau partai politik ini menjaga integritas penyelenggara gitu. Karena menurut saya integritas penyelenggara itu tidak hanya bisa dibangun dari dalam, tapi juga harus didorong dari luar menurut saya. Kalau suasana di luar itu juga amat mendukung, di dalam sudah sangat kuat dibangun, saya kira dia akan match ya. Justru yang jadi membuat beban dan problem bagi penyelenggara hari ini, mereka berupaya untuk profesional, tapi di luar mendorong untuk tidak profesional. Gitu. Ya contoh tadi misalnya kan, Datuk mendorong orang ini tidak layak sebenarnya, tapi karena ini adalah kemenakannya Datuk gitu kan, dan ini harus lulus, kadang-kadang kan ini jadi beban psikologi bagi penyelenggara ketika yang penyelenggara ini adalah orang yang jadian Mak Datuk gitu. Termasuk juga melakukan ketidakcermatan itu. Termasuk tidak kecermatan tadi. Saya menduga dengan mungkin dampak yang luar biasa itu kan salah dampaknya. satu penyebabnya itu kenapa KPU dalam amar putusan MK itu menyatakan tidak teliti, bisa jadi pengalaman mereka yang memang sangat terbatas gitu dan tidak mumpuni menurut saya. Itu penyebabnya dah. Ajo prihatin enggak dengan kondisi itu? Sangat prihatin seperti yang Anda katakan tadi. Oke. Berapa dana yang digelontorkan untuk mengulang PSU DPD gitu kan? Yang itu saya kira bisa memperbaiki berapa sekolah SD, SMP gitu ya. Berapa kemudian kasus yang akan kita laksanakan di Pasaman ini bisa digunakan untuk pembangunan. Ajo bilang partai politik sangat kental cawe-cawenya dalam menentukan komisioner KPU. Yang seharusnya tidak lolos dalam konteks integritas dan kapasitas karena ada backup politik dia lolos. Sebagai orang politik, atau membenarkan apa yang dikatakan oleh Ajo? Ya. Sebelum Datuk saya ingin sampaikan lagi satu hal. Saya melihat gejala-gejala ke depan hari ini ya, sampai paling tidak dalam rentang waktu 6 bulan terakhir ya, menjelang Pilpres, menjelang pemilu, saya menganggap memang ada satu, ya jujur ya, Datuk sudah mulai membuka diri mengkritik ya dalam dirinya sebagai seorang politisi. Tapi itu benar, saya ingin katakan bahwa kalau partai politik tidak melakukan otokritik yang memang kuat gitu ya, saya sangat prihatin kalau situasi politik praktis ini terus dijalankan oleh partai politik tanpa lagi, oleh para pelaku politik tanpa lagi menjadikan sandaran nilai terhadap bagaimana kita membangun bangsa ini ya, soal nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang politisi kan kenegarawanan ya, memikirkan kepentingan bangsa dan negara kan itu lebih utama dibandingkan kepentingan kelompok, golongan atau pribadi. Kalau itu tetap dibangun, saya kira ke depan partai politik menjadi organisasi setengah dewa menurut saya. Saya baca misalnya untuk menjadi kepala desa sekarang sudah ada wacana dari partai politik. Untuk menjadi apapun di negeri ini mesti dari partai politik. Untuk aman kekuasaan di negeri ini harus menjadi partai politik. Untuk aman jabatan di menteri kalau tidak ada partai politik, artinya apa itu semua? Kalau semua itu tanpa nilai rule ya, saya kira memang negeri ini akan babak belur. Sementara ASN tidak boleh ikut. Sementara kami tidak boleh ikut misalnya. Ini kan bagian yang mesti kita buka ruang gitu. Gimana nih politisi? Jadi gini Pak Dayat, sasampi-sampi balai narajo lalu.
Itu maksudnya apa tuh, Pak? sakare-kare orang politik meminta Ajo. Ya. Kalau Ajo berdiri kokoh selaku akademisi, Oh, ya gitu ya, Pak. kacamata kuda ya sudah. Oh. Namanya orang partai politik itu busao meminta kok lai bisa juga dicoba Kalau juga nggak bisa, kan gitu. Tapi kalau berkekeh dia, Nggak bisa aja nggak tembus, selesai kita. Oh, gitu, Pak ya. Artinya gitu ya. perguruan tinggi akademisi adalah benteng terakhir. Dan inilah yang menjadi otokoreksi kalau kita politisi salah. Terlalu maju misalnya kiper kita kan. Iyonan di orang lalu nih Pak Nyuion telepon Pak Dayat tapi enggak nyupilih apa yang diminta Pak Dayat. Itu baru artinya strong fighter sebagai yang untuk mengasis calon komisioner pansel kan. Jadi pansel tuh enggak mau tahu leh. Begitu kewenangan diberikan kepadanya, tutup mata tutup telinga. Mestinya begitu ya, Pak ya. Harus begitu. Kalau orang partai politik seado aja lu bang Saminya cubo aja kan. Gitu aja. Iya. Oke, Pak Ratu. Saya kembali kepada topik persoalannya terkait persoalan PSU di Kabupaten Pasaman. Kalau lebih ini kita minta tanggung jawab moral begitu ya. Apa yang bisa kita harapkan dari komisioner nih? Himbauan minta maaf aja kok berat sih gitu. Apa itu? Ya paling tidak pernyataan publik lah dari komisioner Pasaman. Yang pertama menyampaikan maaf kepada masyarakat Pasaman. Pemilu kada harus diulang karena ada tahapan yang dianggap mahkamah di putusan MK itu adalah tidak sesuai. Ada yang TMS tapi dibuat MS memenuhi syarat sehingga terjadilah pengguguran Anggit. Yang kedua minta maaf kepada Anggit. Kebersangkutan sendiri ya? Kebersangkutan Pak Anggit kami minta maaf akibat kelalaian kami Bapak harus didiskualifikasi. Mungkin bagi seorang Anggit itu cukup. Nggak perlu lapor ke MK lagi. Nggak lagi ke MK. Karena moralnya luar biasa ini. Karena bagi dia catatan. Saya pernah didiskualifikasi sudah menang. Kalau KPU melakukan itu, rugi nggak KPU-nya? Ya kalau bagi saya, apa yang harus dirugikan KPU? Nggak bayar kok. Sampai hari ini belum kan? Ada minta maaf yang kita Malas coba. dia lewat koran media, misalnya berbayar pariwara, Ke WA kali. pakai WA, pakai YouTube, rekam sendiri kan. Saya KPU komisioner Pasaman minta maaf ke Pak Anggit. Kirim ke Pak Anggit, kirim ke asisten. Biar viral. Kan itu juga banyak cara lah. Ini kan masalah keinginan. Mau atau tidak. Ini juga budaya politik yang harus kita coba ini. Dan kita juga menjadi Semuanya catatan harus berbenah. penting. Artinya kita juga berbenah. Ya. Mungkin tadi yang saya sampaikan, sepanjang ada ruang, orang partai politik itu selalu mencoba. Tetapi di sinilah benteng terakhir itu akademisi, pansel itu sendiri. Kalau memang nggak bisa coret. Karena berintegritas. Ya kalau memang tidak layak ya coret. Sip. Daripada nanti seperti debat kusir. Ya. Kata pansel, iko lah titipan orang partai, ndak mau terima, entah kamu terima, iko lo jadinya kan gitu. Terus, deadlock. Bila perlu disterilkan, kita nggak bisa berkomunikasi sama mereka kan gitu. Baik. Pak Febi Datuk Bangso dan Ajo Hari, terima kasih. Saya pikir ini cukup mencerahkan. Dan friend dari Kopi Pahit Dayat, kita tidak mengulik, tidak mempersoalkan putusan MK karena bersifat mengikat dan final, itu udah clear. Tapi kita hanya mengingatkan supaya komisioner KPU tidak mengulangi lagi. Dan juga tradisi, konsekuensi dari kelalaian keabaian yang menurut hukum yang jelas putusan MK tersebut tentu setidaknya kata maaf. Dan kalau ideal itu tanggung jawab moral dan hukum juga. Itu yang menjadi harapan kita dimanapun juga pejabatnya. Memainkan peran kepala dinas, kepala daerah, kepala badan dan segala macamnya. Tentu seperti saya kutip kata Bung Ajo, kita harus belajar untuk berhenti bersikap hipokrit. Demikian Kopi Pahit Dayat, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita ketemu di session selanjutnya di topik yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bersama Bandai